Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Dan kalaupun ada yang terkena eh, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa sakit ataupun apapun juga, semoga tetap diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan eh, tetap dikuatkan untuk bersabar ya. Karena tidak mungkin menguji seorang Allah menguji seorang sesuai dengan kadar kemampuan orang yang diujinya ya. Baik, kemarin kita mempelajari dari report text ya. Bapak ingin mengulang sebentar dan yaitu report text is text that describes something in general and give fact clearly about a topic without unnecessary information or opinion. Jadi report text itu adalah memberikan gambaran secara general, yaitu teks yang memberikan gambaran secara general, secara umum tentang fakta secara jelas tentang sebuah topik tanpa ada informasi yang tidak penting ya di situ. Jadi fungsinya dari uh, report text adalah to present information about something in general, untuk memberikan informasi tentang sesuatu secara umum ya, secara umum tujuannya. Dan biasanya menggunakan simple present tense ya, menggunakan simple present tense. Kita akan membahas sedikit tentang apa aja yang terdapat pada teks tadi ya, yaitu teks report ya, bukan recon ya, maaf kemarin salah ketik. Jadi ini teks report. Nah, di sini di halaman 126 127 itu sebenarnya ada tugas ya, cuman kita bahas aja, yaitu kalian masih ingat gak ya? Do you still remember action verbs? Apa itu action verbs? Ya, di sini dijawab sendiri oleh PowerPoint di sini. When you can picture the doing actions physically or mentally, we can call the verb action verb. Jadi ketika kita bisa menggambarkan perbuatan aksi secara fisik ataupun mental, we can call verb, yaitu action verb ya. Jadi perbuatan yang dilakukan secara fisik katanya ya, ataupun mental ya, biasanya terlihat, nampak seperti apa ya, seperti I'm reading, saya membaca, read itu membaca kan, atau sitting ya, perbuatan biasanya berpikir juga, things ya, itu merupakan action ya, secara mental. Jadi ada perbuatan yang terlihat dan ada perbuatan itu yang emang tidak terlihat, tapi kita lihat dia sedang berpikir atau sedang imagine something ya, merenung sesuatu ya, mimik. Nah, kita ulangi lagi. An action verb is a verb that describe an action. Jadi menggambarkan, katanya ini ada perbedaan kata, cuman beda dikit ya dengan PPT pertama tadi, yaitu menggambarkan sebuah aksi seperti run, jump ya, lari, melompat, kick, menendang, eat, break, istirahat, cry, smile, think ini termasuk pada action verb juga. Action verb ini digunakan untuk menyatakan activity ya, aktivitas, proses, dan juga momentary action, aksi singkat. Kita lihat tadi action verb, kita kembali ke, jadi di dalam
apa itu report text itu terdapat action verb, juga terdapat adverb of manner, adverb of manner ya, adverb of manner, maaf. Apa itu adverb of manner? Ya, describe how people, animal do things ya. Describe people or animal do things, yaitu menggambarkan bagaimana seorang atau binatang itu melakukan perbuatannya ya. Manner itu perbuatan ya, biasanya seperti itu ya, manner atau kebiasaan. Contohnya, the wolf runs swiftly ya. Wolf itu kayak serigala, berlari dengan cepat. The thrush sings beautifully ya. Ada yang kurang ya. Nah, the thrush di sini bukan kalau cari di kamus sariawan, kalau kalian cari di kamus ya. Tapi ini adalah sejenis burung yang suka berkicau ya. The thrush sings beautifully ya. Nah, kita bahas dari segi perbedaannya. Oke. Perbedaan dengan verb. Bagaimana adverb of manner ini ada di dalam sebuah sentence atau kalimat. The elephant pulled the heavy load slowly. Nah, gajah itu pulled ya, menarik ya. Gelondongan kayu slowly, dengan pelan. Nah, di sini keterangan adverbnya, atau adverb ini biasanya disebut dengan kata keterangan ya. Nah, di sini dia ada kata slow aja kan. Nah, ini slowly berarti dengan pelan ya, dengan pelan. Ini ada adverb of manner. Coba kita membaca explanation-nya, penjelasannya. Seperti halnya adjektif, adverb have comparison and superlative form. Jadi adverb ini punya kayak superlative formnya juga ya, untuk membandingkan bagaimana binatang itu melakukan sesuatu ya. Ya, kalau kamu bisa menggunakan more to comparative form, jadi untuk membandingkan dua benda ya, membandingkan dua hewan umpamanya. Ini komparatif. Dan of an adverb menggunakan most to make superlative form ya, untuk menyatakan bahwa dia paling gitu ya. Contohnya, a bike goes swiftly. Sepeda bergerak dengan cepat. The deer runs more swiftly. Tetapi ya di sini the deer run more swiftly. Jadi lebih cepat daripada sepeda. Ya. Dengan cepat juga, tetapi tingkatan cepatnya lebih dari swiftly. The cheetah runs the most swiftly. Sedangkan cheetah berlari dengan sangat yang tercepat di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita bisa menggunakan compare membandingkan dua benda biasanya, ataupun superlative form ya. Ingat, compare itu membandingkan antara satu dengan satunya, sedangkan superlative form yaitu bisa membandingkan satu atau dua atau lebih ya, tetapi dipilih yang terbaik ya. Contohnya tadi kan udah Bapak sebutin ya, contoh yang ini ya. Bike goes swiftly,
Deer run more swiftly. Nah, di sini swiftly ini more swiftly. Jadi dibandingkan bike dengan deer, ternyata deer itu lebih cepat dari sepeda ya. Tetapi bike, deer, cheetah ini ternyata tidak ada yang lebih cepat daripada cheetah ya. Tercepat lah ya. Paling. Nah, kalian udah pelajarin ini di kelas sebelumnya ya. Udah dipelajari di pertemuan sebelumnya, di kelas sebelumnya. Boleh dilihat lagi ya, apa itu komparatif dan superlatif ya, dari adjektif. Nah, sedangkan untuk adverb yang tanpa ada ly-nya ya, without, jadi di akhirnya tidak ada lu atau tidak ada ly-nya, kita bisa menambahkan er untuk komparatif ya, dan est di akhirannya untuk superlatif ya. Contohnya, bike goes fast, a car goes faster, a plane goes the fastest ya. A bike goes fast, a car goes faster. Jadi sebenarnya ini membandingkan antara bike sama car ya. Jadi lebih faster, lebih cepat. Tinggal tambah er aja di sini ya. Plane goes faster. Sedangkan pesawat paling fast, paling cepat di sini ya. Nah, ini adalah bentuk dari komparatif. Yang pertama nih, faster, a bike goes faster, but a car goes faster than bike ya. Ini kalimat seperti ininya ada than-nya biasanya ya, tapi ini bentuknya agak berbeda. Tapi ini tujuannya ada compare. Sedangkan yang a plane goes fastest ini superlatif ya, superlatif formnya seperti ini. Nanti seperti di kelas 8 ada yang pakai more, sedang ada juga yang pakai most ya. Untuk yang ini fast, karena dia ada terdiri satu suku kata, maka dia pakai faster atau fastest untuk regularnya. Tetapi ada yang irregular, contohnya good, better ya. Dan tentunya ada pilihan lain, yaitu untuk yang dua suku kata itu bisa menggunakan akhiran er atau er, atau untuk komparatifnya, dan bisa juga menggunakan ini untuk yang superlatifnya, fastest. Tetapi dalam dua suku kata ini bisa menggunakan more sebelum kata sifatnya, atau most ya untuk superlatifnya. Tetap dan yang lebih dari dua suku kata ya 3 suku kata itu biasanya menggunakan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Nanti dibaca-baca lagi, silahkan dibuka-buka di internetnya gimana superlatif komparatif. Tetapi yang biasanya ya kita lebih menekankan di sini yaitu tadi adverb of manner pada pelajaran ini, karena yang more sama most ini ataupun komparatif dan superlatif ini sudah dibahas sebelumnya. Ini ada penambahan di sini, yaitu adverb of manner. Dan kita Bapak juga mengingatkan bahwasannya pada Reportek ini juga kalian mungkin terdapat passive voice ya, terdapat passive voice. Terdapat passive voice dan aktif. Kalian harus mengetahui aktif dan passive voice ya. Nah,
aktif dan passive voice ini tergantung dari tensesnya ya. Contohnya simple present tense yang menggunakan to be, am, are, is. Ada contoh seperti ini ya. Certain ini kan biasanya suatu yang dilakukan regularly ya, kebiasaan. Student often borrow library books. Ini simple present tense ini Bapak ulang, simple present tense ini biasanya menggambarkan kejadian yang berulang regularly. Maaf, suara motor tetangga ya. Berulang atau regularly. Contohnya student often borrow library books. Pelajar sering meminjam buku di perpustakaan. Nah, untuk bentuk pasifnya, kalau kita ubah ke dalam bentuk pasifnya, maka objeknya dibalik ke belakang ya. Maaf, objeknya yang harusnya di belakang pindah ke depan ya. Library book ya. Terus ingat, setelah itu ada to be ya. Library book are often borrowed by student. Jadi ada di sini adalah bentuk ketiga dari verb. Ada di kamus ya. Jadi verb itu ada kata kerja itu ada kata kerja pertama, kedua, dan ketiga. Pada pasif dia menggunakan kata kerja ketiga ya. Baru kemudian by student ya, studentnya yang tadinya objek sebagai pelaku berada di belakang, objek pindah ke depan. Ini adalah bentuk passive voice. Ini mengulang juga pelajaran sebelumnya di kelas 8 ya. Contoh kedua, Adi conduct the orchestra. Conduct itu memimpin mungkin ya dalam ininya. Adi conduct the orchestra. Kita balik, orkestranya berada di belakang. The orchestra is conducted by Adi. Jadi harus perhatikan juga to be ya. Kemudian ada passive voice bentuk dari present continuous. Ingat, present continuous itu selalu ada to be ya. Kalau simple present tense belum tentu ya. Tergantung, kalau ada verb berarti tidak ada to be. Kalau ada, sedangkan present continuous selalu ada to be. Dan verb yang kata kerjanya itu ada ing-nya ya. Hunter are killing orang utan. Ini aktifnya. Kemudian karena di sini ada are, ingat ada to be, maka bentuk kita ubah orang utan berada di depan. Orang utan ya are being killed by hunters. Nah, hunternya sebagai pelaku ada di belakang, by. Biasanya seperti itu, ada by-nya ya. Jadi perhatikan ya. Kok yang tadi nggak ada being ya? Karena rumusnya seperti itu. Jadi pengubahannya yaitu ada to be-nya. Dibalik terus ada to be-nya, maka ditambah lagi jadi being ya. Yang kedua, the wave are washing away the sand castle. Ombak, mungkin deburan ombak menghapus sand castle. Di the sand castle. Ombak melenyapkan mungkin ya. Bukan mencuci artinya. Kalau mencuci berarti dia menghapus lah ya, membersihkan sand castle, hilang sand castle-nya. The sand castle-nya. Maka sand castle pindah ke belakang. The sand castle is being washed away by the wave. Ingat tadi karena ada to be, maka dari aktifnya ditambah to be-nya tetap ada, tapi tergantung dari objeknya. Karena objeknya satu tunggal, maka to be-nya bukan are lagi tapi is. Kemudian ada being. Nah, being ini karena ada to be ya, maka di apa aktifnya to be, maka
Di sininya being, washed away by the wave. By the wave, ya. Biasanya selalu ada kalau tersebut apa? Yang dari objeknya ini pindah ke belakang ada banyak. Tapi kalau tidak disebut banyak hilang, ya. The sandcastle is being away. Ada yang tidak disebut, ya. Banyak. Tapi ini juga tidak dimasukkan. Tapi di sini masuk, ya, masih masuk. By the wave. Kemudian ada present perfect. Present perfect ini bisa diartikan telah, kejadian yang telah berlalu, ya. Kalau Bapak mengartikan di sini cirinya adalah verb ke has, ada have atau has, ya. Present perfect verb 3. Nah, nih proofnya verb 3. Philip Koku has scored. Ini rumus awalnya aktif. Bentuk pasifnya adalah karena 5 goal. Kalau ini kan Philip Koku itu have-nya berubah menjadi has karena dia orang ketiga tunggal. Maka karena di sini 5 goal, maka karena jumlahnya 5 golnya, maka bukan has lagi, jadi have, ya. Been scored by Philip Koku. Loh, kenapa been? Ingat, karena di sini ada modal, ya. Bentuknya present perfect, maka perubahannya seperti ini. Have been scored by Philip Koku. 5 gol telah dicetak oleh Philip Koku. Jadi kadang kalau aktif itu kita artikan, pasif biasanya di, ya. Yang kedua adalah the workers have painted the house. The workers telah mengecat rumah. The house, kita balik yang objeknya ke depan. The house, ya, rumah. Bukan have lagi karena di sini workers have, maka ini rumah menyatakan it, ya. Yaitu the house has been painted by the workers. Kemudian ada simple future atau with model. With model ini lebih mudah, yaitu the nurse will look after him. Contohnya kita ubah him-nya berubah karena berada di depan menjadi he karena dia, ya. He will be. Nah, tinggal ganti be-nya aja. He will be looked after by the nurse, ya. Kemudian the student must return the books on time. The book must be returned on time. Ini menurut saya paling mudah, ya, di antara yang lain, ya. Yang lain kan harus ini tubinya apa gitu. Kalau yang simple future with modal ini tinggal perubahannya objeknya pindah ke depan, kemudian setelah will atau setelah can itu ada be, ya, be lah, ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian subjeknya setelah baik, kemudian ada subjek dipindah ke belakang. Demikian dari Bapak, ya. Kalau tidak paham silahkan bertanya ataupun buka-buka ini, ya, tentang aktif dan pasif, tentang karena Bapak nggak lengkap menjelaskannya semuanya, ya, tentang apa namanya adverb manner, ya, superlatif tadi, komparatif dan superlatif, ya. Dan semuanya ini mengulang pelajaran kelas 8 yang lebih lengkapnya ada di kelas 8, ya, tentunya. Demikian dari Bapak, semoga bermanfaat, tetap belajar. Jangan lupa buka-buka bukunya, ya, karena ini cuma penjelasan singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.